Bang, aku barusan dapat SMS dari BRI Info. Aku kan belum punya ATM BRI. Terus nanti gimana ya? Apakah bisa dicairkan? Mohon bantu jawab. Terima kasih. Bang, saya juga dapat SMS, cuman kata-katanya agak berbeda. Gimana itu ya, Bang? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel saya, Didin Putra Arsat. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya guys. Oke guys, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai BPUM, baik di Instagram, Facebook, WA, SMS maupun di YouTube ya. Dan untuk yang belum tahu BPUM itu apa, jadi BPUM ini adalah bantuan Presiden Usaha Mikro. Bantuan untuk pelaku usaha mikro yang memerlukan bantuan untuk perkembangan usahanya di musim pandemi COVID-19 saat ini. Jumlah nominal bantuannya sebesar 2.400.000 dan sekali bayar saja ya guys. Tapi pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriterianya seperti apa? Nanti di video ini juga saya akan membahas mengenai persyaratan ataupun kriteria mengenai pelaku usaha mikro yang berhak mendapatkan bantuan presiden ini guys. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian di like, komen, share, dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya di video selanjutnya. Dan buat kalian juga yang mau bertanya, karena saya aktif di Instagram, kalian boleh follow Instagram saya di @didinputraarsat. Oke guys, tidak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita mulai pertanyaannya. Dan pertanyaan pertama ini dia. Pertanyaan yang pertama ini datang dari Reni Aprilianti. Bang, aku barusan dapat SMS dari BRI Info. Aku kan belum punya ATM BRI. Terus nanti gimana ya? Apakah bisa dicairkan? Mohon bantu jawab. Terima kasih. Jadi yang dapat SMS dari BRI Info itu guys, tidak mesti yang harus memiliki tabungan di BRI ya. Ada juga yang belum memiliki rekening di BRI. Itu dikarenakan BRI bekerja sama dengan lembaga pengusul. Nah, lembaga pengusul ini yang ajukan ke Bank BRI untuk dibukakan rekening baru. Jadi kalau misalnya kalian belum punya rekening ataupun ATM BRI, itu tidak apa-apa. Kalian langsung saja ke kantor BRI. Nanti kalian bawa persyaratan awal seperti KTP dan kartu keluarga. Nanti oleh petugas BRI akan dicek di sistemnya BRI. Kalau misalnya kalian yang berhak mendapatkan itu, kalian akan dibukakan rekening baru pada saat pencairan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini datang dari Maulana Arif Ibrahim. Bang, saya juga dapat SMS, cuman kata-katanya agak berbeda. Gimana itu ya Bang? Jadi memang dari BRI Info ini ada yang beda-beda ya guys. Pertama itu kalian bisa lihat seperti ini. Ada juga belakangan yang masuk SMS dari BRI Info itu seperti ini guys. Jadi memang berbeda ya kata-katanya, tetapi itu sebenarnya sama aja. Kemungkinan kalian itu sama-sama mendapatkan bantuan BPUM ini. Jadi apabila kalian mendapatkan SMS dari BRI Info dengan dua format SMS yang berbeda tadi, kalian bisa langsung datang ke kantor BRI terdekat atau ke BRI tempat kalian buka rekening dengan menunjukkan SMS dari BRI Info dan membawa buku tabungan, KTP, KK, dan yang belum punya buku tabungan cukup membawa KTP sama KK saja. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga ini datang dari Lombok Kocak. Ada masuk SMS masuk, tapi saya belum punya rekening. Gimana itu Pak? Jadi sudah saya jawab tadi ya guys. Meskipun kalian belum punya rekening, tapi kalian dapat dari BRI Info, kalian langsung saja datang ke kantor BRI terdekat. Jadi kalau misalnya kalian nanti dinyatakan lolos untuk mendapatkan bantuan itu, kalian akan dibukakan rekening baru pada saat pencairan. Kemudian ada lagi pertanyaan ini
Beda ya Banpres Produktif BPUM sama yang dari nasabah Pegadaian penerima BPUM. Sekali lagi mohon maaf. Jadi sama ya guys, untuk yang Pegadaian itu maksudnya diusulkan oleh Pegadaian tapi bekerja sama dengan Bank BRI. Jadi uangnya diterima lewat rekening Bank BRI. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Nda Nugraha. Saya dapat notif SMS BRI Info nama benar tapi tercantum nomor rekening, sedangkan saya belum punya rekening BRI, gimana ya? Sama ya guys, jadi pertanyaannya sudah saya jawab tadi. Kita lewat saja. Selanjutnya datang dari Idris Apandi. Saya dapat notif pertama transaksi SPAN 2,4. Tadi dapat notif lagi dari Bank BRI nasabah yang terhormat. Apakah saya dapat 2 kali? Soalnya saya pernah cair bantuan UMKM. Tolong dijawab Bang. Jadi untuk bantuan BPUM ini hanya sekali dibayarkan saja guys. Jadi kalau misalnya ada SMS 2 kali seperti itu, kemungkinan SMS yang pertama itu notifikasi dari internet bankingnya, atau mungkin kalian pernah mendaftarkan SMS notifikasi di bank ya. Jadi kalau misalnya ada transaksi apa lewat rekening gitu, akan masuk lewat SMS gitu guys. Dan untuk untuk SMS yang kedua itu informasi resmi dari BRI Info itu sendiri. Jadi menurut saya itu satu pemberitahuan saja guys. Dan kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa datang ke kantor BRI untuk cetak mutasi rekening di buku tabungannya guys. Kemudian selanjutnya datang dari Ubaidillah. Bang, saya dapat SMS dari BRI Info, cuman nomor rekening dan namanya beda, gimana? Please jawab Bang. Jadi untuk pertanyaan ini, untuk memastikannya lebih baik kalian bisa langsung datang ke kantor Bank BRI terdekat. Nah di sistem BRI nanti bakal dicocokkan nicknya kalian, dan apabila terjadi perbedaan nama antara nick yang di IKTP dan di buku tabungan, maka solusinya nanti BRI yang melaporkan ke kantor pusat untuk diusulkan perbaikan data ke Kementerian Koperasi dan UKM. Calon penerima BPUM dapat melakukan pencairan jika perbaikan data telah disetujui Kementerian Koperasi. Sehubungan persetujuan di Kementerian Koperasi dan UKM memerlukan waktu yang tidak dapat ditentukan kepada calon penerima BPUM agar disarankan untuk dapat melakukan pengecekan kembali dalam waktu 2 minggu. Jadi pertanyaannya sudah saya jawab ya, sudah jelas ya guys ya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini datang dari Farijal. Gimana caranya Pak Didin biar bisa dapat bantuan UMKM? Jadi buat kalian yang mau dapat bantuan UMKM ini, kalian harus tahu dulu persyaratannya apa saja. Untuk persyaratannya itu warga negara Indonesia pastinya, kemudian memiliki nomor induk kependudukan IKTP. Kemudian yang ketiga, kalian itu harus punya usaha yang masih aktif ya. Dan yang keempat, kalian bukan PNS, bukan anggota TNI, polisi, pegawai BUMN ataupun pegawai BUMD ya. Dan yang terakhir, kalian tidak pernah mendapatkan perkreditan atau pembiayaan dari perbankan manapun. Nah, apabila kalian memenuhi persyaratan ini, kalian bisa mendaftarkannya. Ada beberapa lembaga pengusul. Yang pertama kementerian atau lembaga, terus Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di provinsi dan kabupaten kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK, lembaga penyalur kredit pemerintah. Dan perlu kalian ketahui, bantuan ini disalurkan melalui 3 bank, yaitu pertama Bank BRI, kemudian Bank BNI, dan yang terakhir Bank Syariah Mandiri. Jadi itu jawaban dari Mas Farizal, sudah cukup jelas ya. Dan pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Faizah Ijah. Disetor per bulan itu Pak? Oke, jadi bantuan ini bukan berupa pinjaman ya guys. Bantuan ini tuh berupa hibah. Jadi memang dikhususkan untuk pelaku usaha mikro yang memerlukan bantuan modal usaha
untuk perkembangan usahanya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi untuk mencicilnya. Yang penting bantuan ini kalian gunakan dengan sebaik mungkin dengan keperluan usaha, dan pastinya nanti ada surat pernyataan yang kalian tanda tangan di atas materai, di mana pernyataan itu salah satunya kalian harus menggunakan uang bantuan sebesar 2.400.000 ini untuk keperluan usahanya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, saya sudah daftar tapi kok nggak ada informasi. Jadi untuk yang sudah daftar tapi belum ada informasi, kemungkinan itu karena kalian belum memenuhi persyaratan. Dan untuk persyaratannya sudah saya sebut tadi ya guys. Kemungkinan kalian itu sudah memiliki pinjaman di bank. Karena kalau misalnya kalian punya pinjaman di bank, itu secara otomatis informasinya akan kelihatan ya di Bank Indonesia. Jadi sabar, kalau misalnya kalian tidak ada informasi, kemungkinan ada persyaratan atau beberapa persyaratan belum terpenuhi sehingga bantuan ini tuh gugur gitu ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Didin, saya sudah dapat informasi tapi setelah ke kantor bank nggak bisa buka blokirnya, itu gimana ya Pak Didin? Nah, seperti yang saya bilang tadi, memang ada beberapa pelaku usaha mikro ini sudah mendapatkan SMS dari BRI Info dan uangnya sudah masuk ke tabungan tapi dalam keadaan terblokir. Dalam kaitannya seperti ini bukan berarti kalian itu bisa langsung dapat, karena nanti akan diverifikasi dulu oleh pihak bank. Nah, salah satu penyebab kenapa uang di tabungan ini nggak bisa dibuka blokirnya, jadi untuk penyebabnya saya bacakan ya guys ya. Penyebab pertamanya, penerima BPUM sedang menerima fasilitas kredit atau pembiayaan dari perbankan sehingga tidak bisa dibuka blokir dan dicairkan karena tidak memenuhi kriteria penerima BPUM, dan uangnya akan dikembalikan ke kas negara. Kemudian untuk penyebab yang kedua, bidang usaha penerima BPUM tidak sesuai ketentuan atau bagian dari aparatur sipil negara, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD. Apabila penerima adalah bagian dari ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD, dana BPUM tidak bisa dibuka blokir dan dicairkan karena tidak memenuhi kriteria penerima BPUM. Selanjutnya, dana BPUM akan dikembalikan ke kas negara. Kemudian apabila penerima bukan bagian dari ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, maka BRI akan melaporkan ke kantor pusat disertai keterangan profesi atau bidang usaha sebagai dasar usulan pembukaan blokir ke Kementerian Koperasi. Penerima BPUM dapat melakukan pencairan jika perubahan blokir telah disetujui Kementerian Koperasi dan UKM. Oke, sudah jelas ya guys. Dan itu aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya rangkum untuk kesempatan kali ini. Apabila kalian masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa cantumkan pertanyaannya di kolom komentar, atau mungkin bisa langsung ke Instagram saya di @didinputraarsad, karena biasanya saya aktif di Instagram ya. Dan apabila ada yang kurang, saya minta maaf. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Karena tanpa bantuan dari kalian, channel ini tuh tidak ada apa-apanya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.